Yo, Bang John. Ganteng, Bro. Aduh, terus mana Bang? Ada teman-teman sini Bang? Coba, bantu Bang. Di baju Bang. Silakan. Apain saya ganti baju? Praktis adalah saya ingatkan untuk memakai masker kalau Bapak Ibu sedang tidak makan atau minum. Memang pengecualian akan ada untuk saya sendiri dan panelis kita nanti kita akan buka masker ya gitu aja. Tapi untuk yang lainnya silakan dipasang maskernya kalau tidak sedang makan dan minum. Oke? Oke. Ini kita bisa langsung mulai aja ya sih ingatnya soalnya masih sama. Oke. Jadi sebelum kita lanjut selanjutnya, kita mau mempersilakan Ibu Susi Hutapea. Beliau adalah Deputy Country Chair dan Vice President Corporate Relations Indonesia, Shell Indonesia, untuk menyampaikan kata sambutan. Bu Susi, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Muka saya di sini sedikit lebih cakep Pak, bedakan. Oke, saya buka masker. Saya harap teman-teman buka masker sebentar supaya saya kira-kira bisa lihat siapa-siapa saja yang sudah hadir. Takutnya saya nggak kenal. Dari Universitas Teknologi Sumbawa, Pak Ahmad Jaya. Boleh berdiri Pak, biar rekan-rekan wartawan kenal. Pak Ahmad Jaya adalah salah satu pembicara dalam acara ini, mewakili Universitas Teknologi Sumbawa. Dari kami akan ada Tracy dan di belakang, boleh teman-teman wartawan. Tracy juga akan menjadi salah satu bicara dan Dian Kusumawardani, silakan. Mana Dian? Ya, itu dia. Singapore Management University di bidang strategi dan sustainability. Sebagai e-mobility lead, Tracy menyusun strategi dan implementasi e-mobility di semua market di Asia. Nice. Thank you, Tracy. Thank you for being here. Okay. Nice meeting everyone. Selanjutnya, saya akan mengundang Ibu Dian Kusumawardani. Ibu Dian adalah VP Marketing Shell Mobility Indonesia. Beliau sudah malang melintang di dunia sales dan marketing Shell Indonesia dan Singapura selama 11 tahun dengan berbagai pengalaman di sales, marketing, digital, branding, PR, semuanya ya Bu ya. Thank you Bu Dian for being here. Welcome. Lalu selanjutnya kita ada perwakilan dari BMW Indonesia, Pak Arifin Makaminat. Pak Arifin, beliau adalah Vice President Customer Support di BMW Indonesia. Beliau memegang tanggung jawab atas BMW dan Mini Customer Support Business dan After Sales. Fokus utamanya adalah memastikan angka customer satisfaction dan experience di Indonesia. For example, the hybrid model of the working is becoming more and more dominant, right? It becomes a new moment. I think many of us also experience the hybrid working from home and office. We had a study showed that by 2030, about over 30%, there are going to be about 80 million global workers will be 100% fully like a virtual working force. By the time, there are going to be more than 30% of the total retail will be conducted virtually. And 80% of these, the transactions interact will be done by AI. And then 30% of the virtual shopping, and if you can imagine, that will require quite a drastic shipping of the parcels and the logistics. So with all that increasing demand, we also shows there's going to be no single dominant fuel or energy source is going to be enough to meet the demand. So our study also shows by the time
the distribution of the new vehicles is going to be split among like 60% about the fuel and diesel. Menetapkan diri sebagai memberikan solusi mobilitas di semua lini. Nah, jadi seperti dikatakan tadi juga oleh narasumber yang lain, bagaimana dengan transportasi A ke B dengan bentuk yang lain, itu sudah kita lakukan. Ya, kita lakukan memang di Eropa dengan Drive Now atau Share Now, bahkan kita berkolaborasi dengan Mercedes-Benz, ya kita melakukan kolaborasi itu. Nah, tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi seseorang untuk menggunakan kendaraan BMW atau Mini, ya sesuka hatinya dengan subscription model. Kalau kita bicara dengan future mobility juga, BMW atau BMW itu sendiri juga punya strategi yang kita namakan dari dulu adalah efficient dynamics. Efficient tidak berarti mobil hanya secara hemat secara bahan bakar, tapi tentu juga harus dikendarai dengan secara nikmat atau dynamicsnya itu. Makanya kita mempunyai tagline Share Driving Pleasure yang dari BMW itu sendiri. Nah, kalau kita bicara dengan elektrifikasi saat ini, sebenarnya BMW di Indonesia sudah cukup lama kita mengintroduce BMW i dari 2014. Memang kita lihat perkembangannya tadi juga seperti dikatakan sangat lama, dari awal 2014 kita mengintroduce sehingga sekarang kalau kita boleh bicara di Gias, bahkan BMW iX adalah salah satu unit yang paling tinggi pembeliannya, penjualannya di Gias 2022. Jadi itu membuktikan bahwa banyak orang yang sudah mulai beralih ke electric vehicle. Nah, untuk BMW itu sendiri juga kita melihat itu adalah salah satu poin penting buat kita untuk tetap memajukan electric mobility, tapi juga alternative fuels. Ya, bahkan tadi saya lihat di sini di Eco Marathon kan ada menggunakan hydrogen fuel. Nah, BMW sudah mengembangkan sebenarnya. Kita ada yang kita sebut active hydrogen, ada active hybrid, active hydrogen, dan saat ini kita ada BMW X5 hydrogen. Memang sudah ada sebenarnya. Cuma memang masih dalam posisi prototype, ya. Jadi hanya tinggal kita selangkah lagi untuk menuju ke posisi production. Ya, tapi kita melihat ini semua inline dengan strategi kita, mulai dari ICE (internal combustion engine), melaju ke PHEV waktu itu ke plug-in hybrid electric vehicle, ke BEV battery electric vehicle, terus kemudian terakhir juga ke hydrogen. Jadi ini semua inline juga dengan strategi BMW itu sendiri. Jadi buat kita dari BMW memang sudah cukup lama kita melihat ini sebagai strategi utama kita untuk menjadi sebuah sustainable mobility automotive company di dunia, tapi juga di Indonesia ini sendiri. Jadi kita selalu berusaha menjadi terdepan untuk memperkenalkan teknologi terbaru kita. Nah, kalau kita bicara tadi juga digitalisasi, ya kita tahu bahwa pandemi ini kalau boleh dibilang memaksa kita sebagai sebuah perusahaan untuk mengembrace digital channel jauh lebih cepat. Ya, kita tahu namanya perusahaan, sebuah IT system itu sangat susah untuk kita rubah. Pandemi ini merubah itu dengan seketika. Ya, untuk BMW ini sendiri, kita mungkin kalau boleh dibilang perusahaan otomotif pertama yang menggunakan online sales channel Tokopedia. Ya, saya sebut merek di sini. Tapi di situ kita bisa membuktikan secara global, terutama Indonesia dari sisi e-commerce, kita bisa menjual sangat banyak kendaraan hanya dengan online sales. Ya, kita kalau boleh saya share, ya 3 digit online sales, actual sales hanya berasal dari Tokopedia. Ya, jadi